Sejak tahun 1998. Susah loh saya menemukan gusiki yang bisa bulky dan bisa gede. Yang utama saya fokus untuk diterjun di koi. Menjadi breeder koi juga bisa menjalani hidup yang berkualitas juga. Komandan BP, para pecinta dan peminat koi, Blitar itu luar biasa dari soal perkoian dan memang ngangenin sekali Blitar. Makanya saya selalu balik lagi ke Blitar dan sekarang yang istimewa ini mengunjungi Astro Koi. Terima kasih ya atas kedatangannya. Akhirnya bisa ke sini karena kehormatan saya. Iya, saya juga Om Kiko. Senang juga bisa berkunjung ke sini biar teman-teman pada tahu tentang Astro Koi. Astro Koi itu sejak kapan sih? Udah berapa tahun ini? Sejak tahun 1998. 98 tuh pas Krismen waktu itu ya? Iya, moneter itu. Iya. Pas kelahiran anak saya, Mei. Anak saya yang pertama. Mei 98. Ya, itu yang marketing sekarang ini untuk penjualannya. Oke, jadi dia lahir dan sekarang kemudian terlibat di Astro Koi ya? Alhamdulillah, fokus untuk marketing penjualan. Mulainya gimana waktu itu? Itu mulai senang. Ya, hobi. Pelihara dulu. Ya, pelihara, sayang dulu sama ikan koi kok cantik, kok menarik. Itu ya menarik. Akhirnya terus belum breeding. Fokusnya di 2000-an. Mulai breeding apa? Mulai belantai dulu? Breeding, langsung breeding. Langsung breeding. Ya. Oke. Dulu ambil ikan dari Samurai awalnya. Oke. Ke Pak Kiki Kohaku. Saya dulu terkenal Gosanke man. Oke. Gosanke yang fokusnya di Kohaku. Setelah pengen tantangan yang lebih, akhirnya fokus di Gosiki sama Asagi ini. Gosiki sama Asagi. Ya. Oke. Jadi mulainya tetap Gosanke dulu ya? Iya, Gosanke. Ya, mulainya sudah lumayan tinggi kalau menurut saya. Karena indukannya pun udah ya, dari impor ya? Ya, itu saya lombakan yang dapat Jumbo Champion. Ya, Jumbo Champion A. Itu yang Kohaku dulu ambil di Pak Kiki. 30 jutaan itu tahun itu. Tahun 2000? Ya. Itu tahun 2000 ya. Jadi Astro itu memang mulainya juga nggak main-main. Udah mulai di level koi show. Oke, kalau sekarang kita melihat hasilnya yang bagus-bagus ya, yang punya kelas itu jadi nggak heran karena statnya pun bukan stat asal-asalan lah kalau menurut pendapat saya ya. Alhamdulillah ya. Oke. Mulainya Gosanke dulu. Kemudian mulai mengembangkan ke jenis-jenis lain kayak Gosiki. Sekarang kan Astro Koi ini salah satunya terkenal sama Gosikinya ya. Alhamdulillah. Ya, itu mulai tahun berapa? 2015-17an. 2015-an. Ya, oke. 2015-an ya. Oke. Itu breeding Kawakami sama Kano gitu. Kawakami sama Kano ya, sebagai basis indukannya. Ya, kalau yang Kawakami itu dulu dari lelangan Jakarta Koi Center, yang Kano itu ambil dari Pak Kiki ya. Oke. Jadi kombinasi Jakarta Koi Center sama Samurai ya. Insya Allah ya, betul. Ya. Tapi yang saya breeding anakannya itu. Gosiki yang sekarang masih ada turun-temurun ini apakah masih keturunan dari induk pertama itu apa sebenarnya udah regenerasi indukan? Regenerasi ketiga. Tapi masih menggunakan bloodline dari yang pertama dulu itu? Sudah ya, masih Kawakaminya masih bloodline yang pertama itu? Ya, betul. Ya, ini luar biasa ya. Jadi masih mempertahankan bloodline-nya dan bloodline-nya masih ke bawah terus sampai sekarang ya berarti? Insya Allah, betul. Itu sejak dari yang pertama 2015-an ya? Kelihatan dari body sudah masih bagus keker ya. Masih saya aja sudah 60 cm bisa. Ya. Yang saya ajukari untuk yang pertama kemarin istimewa juga disepot pakan Velcro Velvet. Ya. Mas Subah sendiri sudah tahu juga kualitas ikannya. Ikannya kayak jadi apa? bodinya masih bloodline-nya masih dari indukan awal masih ada. Masih turun ke sini ya. Jadi kepala besar. Pangkal ekor sudah besar. Ya. Terus terang memang untuk Gosiki sendiri, apalagi lokal, susah loh saya menemukan Gosiki yang bisa bulky
dan bisa gede. Betul kan? Ya betul. Gitu. Bahkan Goshiki impor juga kita menemukan yang benar-benar jumbo itu nggak gampang. Banyak sih orang yang mulai sebagai breeder, tetapi juga tidak banyak yang bisa bertahan dalam waktu yang lama. 23 tahun bertahan ini, apa sih kunci utamanya kalau boleh sharing? Yang utama saya fokus untuk diterjun di koi. Fokus? Sebagai breeder saya fokus di breeder. Fokus jadi, di breeder. Ya untuk penjualan marketing lain, tapi untuk pengembangan breeding ikan, breeding ikan tadi terus belajar. Jadi kalau ada istilahnya broodland yang bagus, kawa kami yang bagus lagi, saya silang lagi, saya silang lagi. Jadi muncul genetik yang baru, nanti kan untuk body lebih bagus, atau mungkin skin ikan tersebut lebih bagus lagi. Yang utamanya fokus ya untuk breedingnya. Ya. Jadi kunci utamanya adalah fokus. Ya, fokus di breeding. Terus tidak kenal lelah, terus belajar. Sama komunikasi sama yang lebih senior lagi. Kan untuk koi itu tidak ada istilahnya, tidak ada orang pinter. Jadi harus kita belajar terus. Fokus, berani melupakan yang lain-lain, justru itu yang jadi kunci suksesnya bertahannya Astro Koi ya sebenarnya. Alhamdulillah ya. Nah, kalau kita masuk ke tempatnya Astro Koi nih, pialanya banyak banget. Udah piala apa aja pokoknya ada lah. Ini Olindo terakhir ya? Ini Olindo terakhir yang dari Jogja yang baru beberapa hari yang lalu. Asaginya. Ya, ini Cempaka Prize. Ya, ada yang Goshiki juga best variety kemarin. Ada best variety untuk Goshiki. Ya udah pasti sih lawannya impor-impor lah. Ya. Size 65 itu nggak mungkin lawannya lokal-lokalan. Hampir pasti lawannya semua impor semua. Best and variety artinya ini adalah Goshiki yang terbaik di semua ukuran di show itu. Gitu. Ini produksinya dari Astro Koi. Lawan Samurai, Japan Direct. Nah, lawan-lawannya juga nggak main-main ya. Lawannya juga nggak main-main. Nah, saya nanya, kayaknya getol banget ngikut show itu buat apa sih sebenarnya? Kan banyak juga breeder-breeder ya udah ngebreed aja. Nanti kalau ikut show, yang ikut show itu sebenarnya para customernya kan? Ya betul. Tapi kalau yang utama kan saya fokus di breedernya. Jadi kemarin saya di LKI Liga Koi Indonesia di final kemarin dapat 3 terbaik dari show itu saya fokuskan di breedernya. Jadi di breedernya fokus di breeder. Dan show sendiri juga pengaruhnya banyak Paman. Jadi untuk banyak show itu juga pengaruh di penjualan juga. Utamanya itu kalau yang fokus saya kemarin ikut show itu untuk mencari poin untuk breeder. LKI itu saya dapat poin nomor 3. Untuk breeder penting sekali untuk itu untuk marketing penting ya. Marketing juga dan meningkatkan kualitas nilai untuk breedingnya. Jadi kan lebih semangat. Ya, ada yang dikejar lah, ada tujuannya ya, breedingnya ya. Breedingnya itu unggul di varietas apa, saya di Goshiki itu sendiri. Ya. Ini menarik, top banget. Jadi memang dengan sengaja mengikuti show ini untuk biar produknya itu mempunyai kualitas ya. Pialanya udah, lemarinya udah nggak muat. Sebagian sudah saya kirim ke customer ini. Oh ya, kalau ikannya punya customer ya dikirim gitu ya. Oke, menarik sekali. Untuk aktivitas breeding ini
fasilitas yang dimiliki apa aja sih? Kalau fasilitas itu pada umumnya sama, yaitu untuk pemijahan pakai kolam beton. Oh, kolam beton. Yaitu 6 kali 12 meter itu. Itu kolamnya yang mana? Itu di sebelah lain. Nggak di sini, nggak di sini ya. 4 peta. Terus untuk penebaran ada 2 hektaran. Penebaran ada 2 hektar. Mapon. Mapon ada 2 hektar. Ya. Untuk pembesaran sendiri, untuk apa? Tebar sendiri. Lokasinya enggak. Berarti ada fasilitas satu untuk breeding, kedua kolam tebar, kolam pembesaran. Ada 3 tempat. Ada 3. Jadi yang dipakai buat asukari itu yang kolam pembesaran ada sendiri untuk tebar ikan sendiri. Berapa menit dari sini sawahnya? Ya ada yang cuma 10 menit, ada yang setengah jam. Oh, ada yang jauh ya? Ada jauh, tapi kan kalau ke sawah sekarang nanti saya tambah keling. Panasnya, betul. Paman, saya pengen tahu. Paman jadi sebenarnya memang 100% sebagai breeder koi aja? Iya, betul. Nggak ada profesi lain? Nggak ada. Fokus di koi. Fokus di koi? Ya, dari tahun 98 sampai sekarang cuma koi. Fokus di koi? Ya, jatuh, tetap saya bertahan. Tetap bertahan di koi? Iya. Sampai titik 0 juga pernah sekali. Nah, ya paham. Justru yang tahan pada saat menghadapi titik-titik 0 dan titik negatif itulah yang bisa bertahan. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Dan sekarang generasi kedua udah mulai terlibat. Alhamdulillah, kalau bisa nanti lebih eksis lagi, biar anak yang lebih ngembangin lagi, lebih muda, lebih semangat. Jadi varietas tadi kita ngomongnya kan Gosiki kayak gitu. Di breeding itu memang jenis-jenis lain nggak ada sama sekali? Banyak juga, tapi yang ya, dari Gosanke juga masih breeding juga? Masih. Jadi indukan dari Momotaro Sakai masih ada. Jadi kualitasnya juga lumayan. Untuk yang yang show di kelas Gosanke itu biasanya saya cuma dapat nomor 1, nomor 2. Kalau yang ini kan sudah poinnya jagoan lah. Ya, jagoannya bener di Gosiki. Kalau dulu saya sering juga yang Gosanke jadi champion pernah, tapi kan sekarang fokusnya ke Gosiki. Jadi untuk fokusnya di Gosanke kurang, akhirnya kualitas juga kurang bagus. Ya. Intinya beberapa varietas memang tetap dibreed, ya, tetapi tetap yang menjadi fokus utamanya tetap di Gosiki. Sekarang yang ngetren polosan karamel itu saya juga ngebreed juga. Ya. Sama Ikari juga ada, Kiko ada. Malah Kiko itu mau saya kembangkan ke depan Kiko ini. Ya, Kiko yang kemarin Grand Champion juga di breeder koi. Kiko itu. Ya. Masih bertahap. Masih anakannya masih juara 1, juara 2, belum bisa champion belum. Jadi ke depan akan mengembangkan Kiko juga ya, coba dikembangkan juga ya. Kalau melihat dari sejarahnya sejak dari tahun 98 jalan 26 tahun ya sebagai petani koi, akankah bertahan terus sebagai petani koi? Kalau saya tetap jadi petani, saya lebih enjoy, lebih suka jadi lebih menantang jadi breeding, jadi breeder itu. Pernah ada produknya yang dibeli buyer dari luar negeri? Pernah diekspor gitu? Ya, ke Itali. Sama Itali itu sudah kirim 3 kali kan nggak salah. Ada yang utama Gosiki sama Asagi kemarin. Ke Itali ya? Ya, Itali. Kalau satu kiriman 30 ekor paling banyak. 30 ekor? Ya, sekitar per ekor harga 1,5 sampai 2 juta. Paling mahal segitu. Tapi kan juara-juara itu. Size 30-40 cm. Selama 26 tahun ini kesulitan terbesar yang pernah dialami apa? Biar orang tahu lah, jangan lihat enaknya aja lah ya. Sekarang sih kalau orang nonton, wah Hendy uripe penak ya, nonton penak itu. Istilahnya untuk kesulitannya yang utama penanganan ikan sakit. Pas pancaroba itu mesti semua ngalami, jadi bukan saya saja, tapi petani-petani lain mengalami. Untuk pancaroba itu
tingkat lumayan berat. Ya, kematian biasanya. Ya, sudah berusaha maksimal untuk ngerawat ikan, ternyata ikan teledor sedikit, sakit, mati. Ya itu yang utama itu. Kalau saya lihat untuk yang lain-lain, kalau penjualan sama kelihatannya. Kalau fase-fase pas mau lebaran atau mungkin fase mau untuk apa itu anak sekolah perlu perlu biaya banyak mereka itu mesti untuk penjualan turun. Ya. Oh ya. Mata pelajaran baru untuk masuk sekolah itu loh. Biasanya kan untuk penjualan juga drastis turunnya. Ada 40% mesti turunnya. Ya. Yang utama untuk kematian biasanya. Kematian. Ya. Kematian terburuk dialamin berapa persen mati? Kemarin ada ikan jumbo-jumbo 15 ekor. Nah, itu 1 ekor 5 juta itu paling murah itu sudah 15 ekor, 12. Menarik sekali ya perbincangan sama beliau ini karena pengalamannya yang cukup panjang, fokus, dan juga hasilnya sekarang kita bisa lihat sendiri. Lihat ikannya sih udah sejak dari dulu saya lihat ikan dari Astro Koi itu ya memang mempunyai kualitas, dan sekarang saya udah lihat tempatnya sendiri, ketemu sama orangnya ya berkualitas juga. Dengan menjadi petani koi, menjadi breeder koi juga bisa menjalani hidup yang berkualitas juga. Nah, semoga obrolan tadi juga memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan kepada teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Beli atau tanya-tanya ikan-ikan dari Astro Koi, nanti nomornya juga saya cantumkan di deskripsi. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keiko, dan ini adalah Paman Hendy dari Astro Koi. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.